Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ilham di Brebes. Mas Ilham itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut Mas Ilham itu lagi seneng-senengnya main sama teman-temannya gitu ya. Suka begadang, suka ya nggak balik gitu ya, balik-balik itu subuh. Dan pada waktu itu sering main di salah satu rumah temannya, Toto namanya. Nah, mungkin karena bosen dan waktu itu ada informasi juga yang lumayan cukup bikin penasaran anak-anak muda, termasuk Mas Ilham, Mas Toto, dan kawan-kawan. Jadi mereka itu mendengar satu cerita atau satu berita kalau di bawah suatu jembatan di sana, di dekat kampungnya, ini ada tempat enak yang buat begadang, yang buat biasanya sih dipakai orang mancing gitu ya. Kalau misal ya malam atau mungkin siang hari, karena lokasinya itu di bawah jembatan, jadi adem. Jembatannya sendiri itu juga sebenarnya jembatan yang udah nggak dipakai, udah ada jembatan baru di sampingnya. Ini tuh kayak jembatan lama semacam itu. Nah, menurut cerita di bawah atau di kolong jembatan tersebut, tempat orang-orang itu biasa pada mancing kalau misal airnya itu lagi nggak penuh-penuh banget gitu ya. Itu di sana lumayan cukup nyaman dan enak banget. Cuman yang jadi masalah adalah di tempat itu tuh angker. Kalau yang nggak berani-berani banget ya mending nggak usah lah iseng-iseng ke situ, karena yaitu tadi banyak orang yang bukan banyak ya, ada beberapa orang yang dalam tanda kutip itu hilang. Nah, hilang di sini tuh maksudnya hilang kesadarannya, kayak orang tersebut itu jadi kayak semacam gila, tapi untuk sementara waktu. Jadi sekitar 1 minggu itu cuman bengong gitu doang ya, diajak ngomong nggak nyambung atau apa. Ya pokoknya intinya angker. Dan ada cerita-cerita konon yang bikin orang tersebut jadi seperti itu adalah suara-suara. Suara-suara yang katanya itu suara yang datang dari orang-orang terdekat, kayak misalkan suara ibunya, bapaknya, atau mungkin pacarnya, adiknya, kakaknya, kayak gitu ya. Pokoknya suara orang-orang terdekat yang saat suara itu memanggil, itu si orang tersebut kemungkinan akan banyak mendekat. Dan pada waktu itu memang ada seseorang yang belum mengerti tentang hal itu. Dan ini kejadiannya tuh malam saat mereka tuh lagi mancing. Mereka mancing berempat. Nah, salah satunya itu mendengar, dan sebenarnya ketiga orang temannya itu tuh udah tahu isu atau cerita tersebut. Cuman ini salah satunya itu nggak tahu, dan yang mengalami hal ini adalah salah satu temannya tadi. Ada suara yang memanggil, hal itu diketahui setelah udah balik sadar lagi ya. Kejadiannya malam itu ada yang manggil, dan dia pun mendekat ke suara panggilan itu ya. Dan ya udah, dia itu menemui satu sosok. Katanya itu sosoknya tuh hitam semua, bentuknya itu nggak jelas. Itu kayak kerembeng-kerembeng di daerah semak-semak di situ ya. Mereka begitu mau balik, itu udah, mereka tuh udah nggak inget apapun. Dan konon katanya menurut si orang tersebut, si korban itu di sana-sananya lah, dalam pikirannya sendiri itu dia tuh kayak dibawa, dikumpulin di satu tempat, dan di situ tuh nggak enak banget, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, disiksa gitu ya, dimarah-marahin, kadang dipukulin tanpa sebab, itu seperti itu. Dan ya setelah bangun, setelah sadar, dia pun awalnya tuh kayak ketakutan gitu kan. Ya pas ditanya-tanya udah mulai cukup tenang. Itulah cerita yang didapat. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Yang dari tadi muter-muter kasihan ya. Bawang goreng Nyawiji ini bawang murni tanpa campuran apapun, tanpa tepung. Bawangnya juga renyah, bawang premium ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan,
penasaran pengen mesan, nanti bisa didapat di Shopee atau ada di video ini nih ada produk-produk gitu ya, itu bisa langsung diklik aja. Itu aja, terima kasih sama kawan-kawan yang kemarin sudah sempat nengok ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo, ada di deskripsi video juga di bawah ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe, yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Ilham tadi. Nah, setelah kejadian tersebut, cerita itu kan jadi nyebar. Nah, tiba juga atau sampai juga ke rombongannya Mas Ilham. Ya malam itu sempat diomongin, ada cerita begini loh, serem kemarin itu orang sana, ini ngalamin begini. Katanya ya diceritakan seperti apa yang tadi diceritakan di awal ya. Dan hal itu justru bukannya bikin mereka takut atau apa, malah tambah penasaran. Mohon izin lagi, mau ngopi dulu sebentar. Kopi hitam tanpa gula. Ya, meskipun tanpa gula, itu rasanya ada sedikit manis-manisnya juga. Mantap. Dan hal itu nggak bikin takut Mas Ilham dan kawan-kawan. Sebenarnya kalau Mas Ilham sendiri, adalah sedikit rasa-rasa takutnya kayak gitu ya. Sebentar ini sambil AC-nya tuh error, jadi suka lumayan gerah, tiba-tiba tuh mati sendiri. Kapasitornya kayaknya udah lemah gara-gara kemarin itu ada masalah di listrik. Enak banget ya di sini cerita itu ditinggal-tinggal ngidupin AC kayak gitu. Mohon maaf. Nah, Mas Ilham sendiri tuh sebenarnya ada ketakutan itu tadi. Cuman karena kepengaruh teman-temannya. Teman-temannya pun kayak sepakat, yuk cobain yuk kesana yuk gitu kan. Duh, tapi kan ada begini-begini. Lah kita kan udah tahu ceritanya. Jadi gampang, kompak aja. Itu kan ada bertujuh ya mereka. Kompak aja, nanti kalau misalnya ada yang manggil, ya yang satu ngingetin lah, yang satu gimana gitu ya. Pokoknya gak boleh pergi kemana-mana lah, intinya seperti itu ya. Dan oh iya boleh sepakat. Dan malam itu juga mereka, ini masih sekitar ya belum malam-malam banget ya, sekitar jam 10. Mereka tuh nggak ada yang hobi mancing sebenarnya, cuman yuk kita pindah ke sana aja gimana? Ya sudah, karena suara terbanyak itu mau. Mas Ilham sendiri itu sebenarnya agak takut, tapi ya masa dia enggak lah aku takut nanti diceng-cengin kan. Jadi mau nggak mau akhirnya Mas Ilham pun ikut. Berangkatlah mereka dari rumahnya Toto itu sekitar jam 10 malam. Menuju ke tempat tersebut tidak lama, paling sekitar 10 menit karena mereka itu bawa sepeda motor semua. Dan memang akses ke bawah itu bisa pakai sepeda motor, ada turunannya gitu ya. Turunannya cuma lumayan cukup landai memanjang. Itu bisa ke situ, motor pun parkir di area yang lumayan cukup aman di sana. Nah, mereka berangkat, tibalah di tempat tersebut. Dan di malam itu biasanya kan memang ada beberapa orang mancing. Dilalahnya malam itu cuma rombongan mereka doang ya. Mereka bertujuh itu bawa tikar, bawa termos, bawa pokoknya yang biasa digelar di tempatnya Mas Toto, diboyong semua ke situ. Akhirnya sudah ya ada rasa-rasa takut, tanpa pencahayaan, gelap gitu kan. Ada yang bawa senter memang itu buat nyanterin barangkali ada binatang apa, kodok atau ular atau apa gitu. Itu disenterin, bersih di sana, cuman ada sampah-sampah kayak kulit kacang bekas orang mancing gitu doang. Sampahnya itu bukan sampah yang banyak numpuk banget gitu, enggak. Karena yang mancing di situ lumayan cukup tertib katanya. Habis mancing apa ya dibungkusin dibawa pulang, kecuali itu tadi yang teledor, yang lupa atau mungkin nggak sengaja jatuh gitu. Akhirnya termasuk relatif lumayan cukup bersih, aman, dan tanahnya juga stabil. Digelarlah tikar di situ dan mereka mulai duduk-duduk. Ya awalnya kata Mas Ilham, tuh aku beneran takut soalnya ini diantah barantah gitu. Rumah itu lumayan cukup jauh, itu tuh daerah yang lumayan cukup sepi. Gak ada suara apapun, gak ada suara orang lain gitu yang lewat. Kendaraan juga kalaupun ada yang lewat itu di jembatan barunya. Ini di jembatan yang lama itu gak ada apapun yang lewat. Orang di atasnya itu juga aspalnya itu udah bolong-bolong kayak gitu. Tinggal dihancurin aja sih jembatan ini. Nah,
Ada ketakutan juga sebenarnya Mas Ilham, logis ya, ini jembatan tua ya, kalau misal ambruk gimana? Semoga nggak apa-apa. Ya dengan berdoa seperti itu, muncullah yaitu tadi kepercayaan diri lagi. Nah, mereka pun begadang, mereka pun ngobrol-ngobrol di sana. Mungkin kisaran sekitar jam 11, dan mereka itu ngobrolnya tuh udah mulai asik ya, udah mulai santai. Nah, ini temannya si Mas Ilham, anggap aja namanya Harry, bukan Toto ya. Ada satu lagi tuh Harry. Harry itu tiba-tiba bangun. Ya anak-anak langsung, "Her, mau kemana Her?" Aku mau pipis," katanya. "Her, jangan jauh-jauh gitu ya. Pipis di situ aja." "Ah, ndak enak lah, nanti kan baunya pesing," kata si Mas Heri. Dia pun pergi meninggalkan mereka ini, meninggalkan rombongan ke sana. Kok Heri makin jauh gitu ya. "Her, woi, jangan jauh-jauh," kata temennya. Ini udah udah diperingatkan, dan Mas Heri pun tampak berdiri di situ, itu disenterin gitu kan, kelihatan. Sama ya itu tadi iseng temennya nyanterin lagi, "Ini pipis kok lama banget ya," gitu ya. "Boy," di dap-dap gitu senternya. Si Mas Heri tadi tuh nggak nengok, nggak bereaksi apapun. Dari, "Wih, si Heri kenapa ya?" Akhirnya kan pada ngeliatin semua. "Yaudah, deketin." Akhirnya dideketinlah ke sana, dan si temannya itu, si Mas Heri itu diem aja di sana. Karena begitu Her dipanggil-panggil, Mas Heri nengok dan dia tuh nyengir, wah, ketawa gitu kan. Asem gitu, teman-temannya dikiranya tuh kenapa gitu, Her, jangan bercanda kayak gitulah. Ya, sorry, yuk, balik lagi. Akhirnya mereka balik ke tikar. Ternyata Heri itu ya cuman ngerjain doang kayak gitu. Memang pipisnya udahan, dan ya kayak gitu, sikapnya seperti itu kan bikin panik semuanya. Akhirnya mereka lanjut ngobrol-ngobrol lagi, dan sekitar entah jam 12 atau jam berapa, mereka itu rencananya mau pulang. Itu ya jam 1, jam 2 lah, nggak sampai pagi ya. Udah jam 1, jam 2 nanti kita pulang, bentar lagi nih ngabisin ini. Udah, mereka ngobrol-ngobrol lagi. Lagi-lagi si Harry. Yang lain itu memang bangun pipis, itu deket gitu, nggak jauh, berapa meter doang. Nah ini si Harry itu bangun lagi. Ya ini teman-temannya udah biarin aja, paling juga mau pipis gitu kan. Ini Harry itu pertama memang ada sesuatu yang aneh. Mas Ilham itu merhatiin. Harry itu nengok ke belakang, kayak ada yang manggil. Tapi Mas Ilham nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Nggak terlalu inilah maksudnya. Cuman Mas Ilham itu hanya mengingat kalau Mas Harry itu pernah melakukan seperti itu sebelumnya. Dia tuh nengok beberapa kali, balik lagi gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, nengok lagi. Setelah itu dia bangun, dan saat dia bangun pun ditanya sebenarnya, "Kemana ya? Pipis?" Ya udah, yang lain itu nggak bereaksi, "Ber, sini aja," atau gimana. Tadi juga cuman ngerjain doang. Dan memang Harry itu adalah salah satu orang yang menginisiasi atau yang menyarankan untuk yuk kita begadang di sana yuk. Dia yang pertama lah, dan boleh dibilang dia itu yang paling gak penakut, paling berani di antara semuanya. Gak cuman sama setan, tapi ya namanya gerombolan anak muda kayak gitu kan ya, ada sedikit nakal-nakalnya gitu ya. Sama orang juga berani, dia tuh suka pasang badan kayak gitu. Anaknya memang gak terlalu besar, tapi nyalinya itu paling inilah, kalau kata Mas Ilham itu ya paling berani, paling gede di antara semuanya. Mas Heri pun berjalan ke sana menjauhi rombongan menuju ke tempat tadi dia sebelumnya ya. Ini anak-anak juga, Mas Ilham sendiri tuh sering ya curi-curi pandang ke sana, tapi tidak ada yang mencurigakan. Semuanya itu baik-baik aja. Mas Heri pun berdiri di situ ngebelakangin mereka. Posisinya sama seperti orang lagi kencing berdiri gitu ya. Itu diliatin ke sana. Nah habis itu memang nggak ngapa-ngapain si Harry itu, kok diem aja ya di sana ya. Nah Mas Ilham kan ngomong, "Woi, si Harry itu alah paling ngerjain lagi gitu ya. Masa sih ngerjain kayak gitu 2 kali," kata si Mas Ilham. "Yo namanya dia kan iseng," kata si anak-anak yang lain. Didiemin, Mas Harry itu balik badan, tapi bukan ngadep ke arah mereka, melainkan ngadep ke arah sungai. Dan si Mas Harry tadi
itu lompat masuk ke dalam sungai, kebiur gitu. Begitu masuk, sebelum masuk ini si Mas Ilham itu udah manggil, Heri gitu kan, dipanggil, diteriakin. Tapi begitu yang lain nengok, biur nyemplung ke kali. Ya, yang lain kan pada panik, woi, ini kenapa? Herinya itu nyemplung ke kali dan dia itu diem aja kayak ngapung begini kan. Rambutnya udah basah, tadi udah sempat nyelup. Ini cuman kelihatan kepalanya ke bawah air gitu. Makin ke kalau daerah Brebes itu kan sungai itu dari arah selatan menuju ke utara kan. Ini menuju ke laut sana, mulai ngapung dan ngelewatin si rombongan-rombongan ini. Akhirnya apa? Ditangkeplah sama mereka-mereka yang karena memang jaraknya tuh deket. Ditangkep, ditarik, dibawa ke atas. Saat dibawa ke atas, Heri itu cuman diem aja, cuman bengong aja. Loh, ini kenapa, Her? Jangan bercanda, Her, jangan bercanda, ayo dong. Gitu kan, kita di sini udah mau balik nih gitu. Itu Heri itu masih tetap diem, bengong doang. Anak-anak kan jadi bingung, ini jangan-jangan beneran, ini jangan-jangan asli ini seperti yang diceritain sama orang-orang. Ya udah bawa pulang. Akhirnya diboncengin kan, ada yang bonceng bertiga, si Mariseri taruh di tengah. Soalnya ya kayak gitu, pandangannya itu kosong, diajak ngomong diem aja, bener-bener dibawa ke rumah sana basah kuyup. Akhirnya geger kan warga. Ya, ada yang bilang, lagian ngapain sih? Ada yang maido gitu, ada yang menyalahkan. Lagian ngapain sih, udah tahu begitu, udah ada cerita seperti itu malah kesana, kata si ini. Nah, akhirnya malam itu ya anak-anak termasuk Mas Ilham juga pada pulang ya, tapi dengan perasaan itu tadi bersalah. Cuman menangnya itu begini ya, ndak mau sepenuhnya disalahkan. Mas Ilham dan kawan-kawan pun membela diri. Jadi yang ngajak itu justru bukan kami, Wak, gitu kan, bukan kami, Pak. Kami itu malah yang diajakin sama Heri, malah Heri yang kesana duluan gitu. Heri yang ngajakin kita ke situ, bukan kita yang ngajakin. Itu sebagai pembelaan supaya nggak disalahkan, bener-bener ya mereka juga nggak salah gitu ya. Mas Ilham juga dari awal udah, aku keberatan, aku nggak maulah ke sana. Cuman itu tadi, membela dirinya dengan cara seperti itu, dan mereka pun bisa pulang dengan ya dibilang tenang ya tenang, dibilang nggak tenang ya masih kepikiran Heri, ini apa yang kira-kira terjadi ya. Mas Ilham pun sampai di rumah, itu kan rame. Dan begitu sampai di rumah, bapaknya si Mas Ilham kebetulan itu lagi berada di teras di sana. Padahal itu udah hampir pagi ya. Udah sekitar jam 1-an lah. Ini bapaknya keluar. Weh, Ham, kamu udah apa-apa, Ham? Kamu udah apa-apa? Aku udah apa-apa, Pak. Gimana kejadiannya? Diceritakan ke bapaknya. Pak, tadi kejadiannya itu seperti ini, Pak. Gitu. Oh, terus gimana? Ya begini. Udah selesai. Mas Ilham pun akhirnya, ya sana kamu istirahat dulu, kata bapak. Mas Ilham masuk ke dalam kamar. Ya bisanya itu cuman kelap-kelip begitu doang. Ini aku nggak tidur ya, sekitar jam 2 baru Mas Ilham tidur. Keesokan paginya itu bangun lumayan kesiangan, dan yang keinget itu langsung Heri gimana ya kabarnya, Heri gimana ya. Bangun sarapan, dan Mas Ilham pun hari itu nggak sekolah akhirnya. Aku udah sekolah, ya udahlah males lah gitu, lagian waktu itu hari Sabtu juga. Udah, si Mas Ilham menuju ke temannya yang lain, pertama ke tempatnya si Toto. Ke tempatnya Heri. Akhirnya mereka pun pergi ke sana, nyamperin teman-teman yang lain, ditengokin Heri ya begitu, lagi pagi-pagi itu disuapin sama ibunya. Cuman kondisinya udah begitu ya, dan anak-anak ini percaya ini tuh serius, ini Heri itu lagi nggak acting. Dari semalam sampai pagi masa begitu terus di acting kayak gitu, enggak lah, lagian kasihan ibunya juga nyampe nyuapin seperti itu. Ya ibunya itu agak sedikit marah juga ke Mas Ilham dan kawan-kawan. Kalian ini loh gitu. Iya Bu, cuman yang ngajakin itu Heri Bu. Ya harusnya kalian ndak mau. Ya kami sebenarnya ndak mau, tapi Herinya yang maksa ya, membela lah intinya ya. Membela diri, dan akhirnya sudah, dan udah karena datang ke sana kayak diomel-omelin sama ibunya, disalahkan. Ini Mas Ilham dan kawan-kawan pun ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman di situ ya. Akhirnya udah
nggak pernah datang-datang lagi ke rumahnya Mas Heri sampai kurang lebih sekitar 1 minggu. Cuman dapat kabar, dapat update dari warga, oh Heri udah mendingan, kayak gitu. Cuman Mas Ilham dan kawan-kawan mau ke sana, cuman takut ya, diomelin lagi sama ibunya, akhirnya diurungkan. Sampai akhirnya sekitar 1 minggu Mas Heri itu udah sembuh, dan dia itu malah nyamperin si Ilham dan kawan-kawan. Nah, di situ ada momen ngumpul lagi. Ditanya kan, Her, apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Oh, malam itu yang pertama atau yang kedua, kata Mas Heri. Lah, emang yang pertama gimana gitu kan? Bukannya yang pertama kamu cuma ngerjain ya? Enggak, sebenarnya yang pertama itu juga aku itu udah Aku ngedenger suara ibu. Heri, pulang, kata si ibu. Begitu disuruh pulang, kok ibu kesini ya? Dan tahu nggak, aku itu jadi nggak kepikiran sama sekali masalah cerita-cerita ini sebelumnya. Kalau kepikiran mungkin aku akan nebak, ini sih pasti setan, bukan ibuku gitu. Aku pasti begitu, dan entah kenapa kesadaran itu tuh kayak hilang gitu. Aku mikirnya tuh kayak seolah-olah ibu ngapain jemput sampai ke sini gitu. Her, pulang, sini kamu. Dipanggil-panggil seperti itu, akhirnya ya sudah, aku bangun tuh. Dan kebetulan aku memang kebelet pipis. Tapi di tengah perjalanan, ini yang pertama ya. Di tengah perjalanan Mas Heri itu kayak sadar, ini bukan ibu. Bu, di mana bu? Dipanggil-panggil begitu. Cuman apa? Mas Heri itu nggak melihat apapun, dan dia tuh beneran pipis di sana. Begitu pipis, udah. Ini teman-temannya udah mulai nyanterin gitu. Temanku pada ini tak kerjain. Dan ya itu spontanitas, aku nggak niatan begitu, dan ya sudah aku ngerjain. Nah, yang kedua, kali ini beneran. Aku itu ngedenger suara ibu lagi. Her, sini Her gitu, bantuin ibu. Bantu apa ya? Ibu minta bantuan apa ya? Her, sini Her, sebentar. Dipanggil-panggil lagi. Ya sudah, aku pun bangun ke sana. Ya karena yang pertama kan aku udah ngerjain kalian gitu kan. Udahlah, nggak apa-apa, aku bangun sendiri. Aku ngedatengin ibu di situ. Suaranya ya ibunya sendiri nggak kelihatan. Her, sini Her gitu kan, bantuin ibu. Dan aku nyariin itu di semak-semak di sana, mana ya, gak ada suara ibu. Dan aku itu tadi hilang kesadaran kalau suara itu tuh bukan ibu. Seolah-olah aku itu percaya begitu aja, kata Mas Heri. Dan setelah itu tiba-tiba suara itu terdengar lagi dari telinga kiriku. Heri, sini Her, tolongin ibu. Ibu itu kecemplung kali, nyemplung di sana. Loh, Bu kok di sana? Mas Heri pun akhirnya apa? Ya aku langsung nyemplung lah mau nolongin ibu. Cuman aneh, begitu nyemplung itu aku nggak tahu berada di mana, kata si Mas. Nah itu dia, Her. Kamu emang berada di mana? Aku kayak mimpi lebih tepatnya. Aku ngerasa, aku yakin itu bukan, beda lah kalau misal aku nih ngalamin nih kayak gini ngobrol sama kalian gitu ya. Itu aku kan bisa ngatur ya, itu aku mau ambil rokok nih, aku mau nyubit kamu atau mau apa, itu aku bisa mengatur. Nah itu di sana itu aku kayak mimpi, kayak aku cuman ngikutin alur cerita, kata si Mas Heri. Di sana-sananya itu kayak nggak tahu, aku berada di suatu tempat itu kayak hutan, dan suasananya itu entah ya, yang ada itu cuman sore malam, cuman begitu doang, nggak pernah ngelihat yang namanya terang banget. Langit pun nggak kelihatan warna biru, warna jempret, ada cahaya matahari masuk, itu nggak ada. Dan kamu tahu, aku itu dikurung di sana. Itu kurungannya itu pakai nggak tahu ranting-ranting pohon yang gede-gede itu diikat-ikat. Ikatannya itu nggak tahu pakai apa. Itu nggak bisa dibuka sama sekali. Aku berada di situ, di belakangku itu nggak tahu ada berapa banyak. Mungkin puluhan, bisa ratusan, atau malah bisa ribuan. Maksudnya emang itunya gede banget kurungannya. Kurungannya sih nggak gede, cuman kurungan itu tuh kayak nyambung satu sama lain, nggak cuman kotak begini, tapi kayak ngikutin liuk-liuk gitu kan. Karena itu tadi aku nggak tahu tepatnya jumlahnya berapa, pandanganku itu terbatas karena gelap. Nggak tahu, aku nggak bisa
ngelihat jauh gitu, tapi dari suaranya geremang begitu, itu aku ngedenger, kata si Mas Heri. Dan akhirnya sudah, yang aneh lagi kata Mas Heri, aku itu ndak bisa ngajak ngobrol siapapun. Saat aku ajak ngomong, mereka itu nggak denger, mereka itu nyuekin gitu. Dan ada orang yang ya mungkin ngajak ngomong aku juga nggak denger apa yang mereka omongin. Jadi kita itu kayak hidup sendiri, cuman kita mendengar suara geremang-geremang di sana itu kedengeran. Tapi saat ada orang ngajakin ngomong kita, itu aku nggak denger sama sekali. Sampai suatu saat, yaitu tadi aku ngajakin mencoba untuk berkomunikasi gitu ya, ngajak ngobrol sama orang lain. Di situ ada bapak-bapak. Aku ketahuan, aku ditarik sama penjaga. Nah, penjaganya gimana? Penjaganya bentuknya kayak orang biasa, nggak yang aneh-aneh serem kayak prajurit-prajurit lah semacam itu, prajurit di film-film dulu. Itu aku ditarik, dan nariknya itu apa? Itu kan nggak ada pintunya ya. Si jeruji-jeruji dari batang kayu besar-besar itu nggak ada kuncinya. Itu aku ditarik begini, aku bisa keluar. Dan begitu keluar, aku dipukulin, aku ditendang, dan mereka tuh teriak-teriak, wah. Cuman aku nggak tahu itu ngomong apa, tapi kayak marah-marahin kita dengan bahasa yang aku benar-benar nggak ngerti. Kamu berapa kali kena pukul kayak gitu, Her? Aku cuman kena 2 kali sih, kata Mas Heri. Setelah itu aku kapok, aku cuman diem aja gitu. Aku berpikir, aku cuma membayangkan rumahku di mana ya. Kejadiannya tadi itu seperti apa, tak bayang-bayang begitu. Oh iya, aku lagi di kali gitu. Terus gimana, kata si Mas, kata yang lainnya nanya. Dan begitu aku nyadar, aku jelem nyemplung kali, aku berada di sini. Gimana ya caranya ya? Mas Heri pun berpikir, nah di situ ada suara. Kamu berpikir terbalik. Hah? Berpikir terbalik itu gimana? Kamu pikir, kamu bayangkan seolah-olah kamu itu balik lagi. Saat misal nyemplung kali itu tadi, kamu bayangkan kamu naik kayak film yang diputar terbalik. Kamu jalan mundur ke sana dan bayangkan sampai kamu itu pulang ke rumah. Kamu bayangkan seperti itu, kata si orang tadi, yang aku nggak tahu orangnya itu di mana. Aku cuma dengar suara seperti itu. Akhirnya tak coba, tak bayangin, gagal lagi. Ada yang nenggor gitu kan, wah rusak lagi, gagal. Alhamdulillah, aku bisa pulang jalan mundur, kata si Mas Heri ya. Aku membayangkan mundur ke sana, dan akhirnya termasuk kemarin ngobrol-ngobrol ketemu sama kalian itu, tak bayangin, tak inget-inget, terus balik lagi ke sana. Akhirnya aku sampai di rumah, dan begitu aku sampai di rumah, disitulah aku udah sembuh. Cuman ya ndak tahu waktu itu masih agak-agak bingung gitu ya. Kayak orang pusing, kayak orang bangun tidur kayak gimana sih. Cuman durasinya itu lumayan cukup lama. Kayaknya beberapa hari. Aku tuh kayak linglung, kayak bingung, kata Mas Heri. Dan alhamdulillah sekarang sih udah normal. Berarti bener ya Heri apa yang diceritain sama orang-orang itu. Ya kalau menurut aku sih bener. Aku ngalamin seperti itu. Cuman yang aku alami itu kayak mimpi ya. Bukan kayak nyata seperti aku ngobrol sama kalian seperti ini tuh enggak. Itu tuh agak-agak samar-samar, kata Mas Heri. Ya wislah, untung alhamdulillah kamu sembuh. Dan akhirnya mereka begadang lagi. Dan warga situ akhirnya ada pengumuman resmi, jangan main ke sana. Alasannya itu tadi, konstruksi yang udah runtuh, takutnya itu jembatan itu runtuh dan memakan korban. Akhirnya ya kayak gitu, ndak boleh gitu ya. Itu aja satu cerita dari Mas Ilham di Brebes sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Nah ini baru, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.